Yes, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan salam sejahtera ya buat kita semua. Malam ini saya akan menyinggung sedikit masalah sesuatu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Waduh. Yo, salam. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yes. Ya. Sebentar. Waalaikumsalam Adinda Gujasmin. Ya, sebelum saya mulai saya akan mencari tahu ya sesuai dengan tema pada malam ini adalah tentang seorang pawang ya, tentang seorang pawang. Pawang itu apa sih? Apa itu pawang hujan? Wih, pawang hujan. Pawang hujan itu adalah sebutan untuk seseorang dalam masyarakat Indonesia yang dipercaya memiliki ilmu gaib dan dapat mengendalikan hujan atau cuaca. Umumnya pawang hujan mengendalikan cuaca awan ya. Wih, awan keren. Ini mantep ya kalau seandainya pawang hujan ini taruh di Jakarta ya. Kalau seandainya pawang hujan ini ditarik di Jakarta, mungkin Anies nggak terlalu bingung. Jakarta biar gak kebanjiran. Terus apa yang dilakukan oleh pawang hujan nih, ritual-ritualnya nih. Ini saya melihat nih dari Jakarta CNN Indonesia ya. Kebanyakan acara di Indonesia mulai dari acara pernikahan hingga konser musik tidak bisa dilepaskan dari pawang hujan. Termasuk di seri kedua MotoGP 2022 di Mandalika Minggu 20 bulan 3 kemarin. Pekerjaan pawang hujan menjadi salah satu andalan penyelenggara acara untuk mengantisipasi persoalan cuaca di iklim tropis yang kerap tak terduga. Terlebih jika acara dilaksanakan di luar ruangan. Setiap pawang hujan memiliki ritual masing-masing agar hujan tidak turun. Ada yang harus puasa berapa hari, terdiam di masjid hingga membaca doa-doa tertentu. Ya. Terus berikut deretan ritual yang biasanya dilakukan pawang hujan, yaitu yang pertama zikir 3 jam dan berdiam di masjid. Gimana sih? Ini salah ini beritanya ini. Yang kedua berdoa secara insentif. Wah, ini beritanya nggak ngaco ini. Ngaco. Masa ya pawang hujan pakai jikir-jikir gitu, pakai doa-doa? Itu kan nggak mungkin lah, masa pawang hujan. Pawang hujan itu kan dukun itu kan musyrik, betul nggak? Ini berita yang di media ini wah ngaco nih, ini dilebih-lebihkan ini. Saudaraku begini, kalau kita melihat dari kultur lokal kita, seorang pawang memang identik adalah seorang dukun ya. Jadi seorang pawang itu adalah seorang profesional, tenaga profesional, atau seorang dukun. Saya kasih tahu nih, seorang dukun. Kalau seandainya nih, ini kalau seandainya ini, tapi kalau dipikir-pikir ya banyak yang marah-marah, ini wajar ya. Banyak yang marah-marah gara-gara ada seorang pawang seorang pawang hujan yang dia bisa mengendalikan bisa mengendalikan awan supaya nggak muncul hujan di sini. Ini harapannya kalau seandainya ditarik ke Jakarta buat bantuin Anies Baswedan, mungkin Jakarta nggak terlalu banjir nanti kalau sudah musimnya ya. Dan sirkuit itu
Sirkuit itu adalah salah satu programnya Presiden Jokowi. Jadi tidak lepas ketika itu adalah program-programnya Jokowi sang presiden. Tentu banyak orang yang kontroversi, tidak mengindahkan lah. Jadi perbuatan apapun, program sebaik apapun Jokowi itu pasti akan dinyinyir, tidak diindahkan, bahkan nyaris dihujat. Ya, program apa sih lah? Tetapi yang namanya Jokowi itu kan seorang presiden ya, tangannya adalah tangan sakti. Apapun keputusannya adalah mutlak karena beliau seorang pemimpin yang mutlak dipilih oleh masyarakat Indonesia secara konstitusional. Artinya saudara, mau sebaik apapun programnya seorang presiden, ketika mereka ini orang-orang yang barisan sakit hati tidak menyukai, ya wes, apapun ya nyinyir, mau sebaik apapun ya programnya tetap akan dinyinyir, gitu ya, pasti akan dinyinyir. Lalu pertanyaannya, ketika itu tetap dikerjakan oleh pemerintahan, di pemerintahnya Jokowi, tetap bisanya apa sih kadrun-kadrun itu? Berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan sirkuit itu gagal. Ya Allah, mudah-mudahan Allah turunkan hujan sehingga Jokowi ini supaya malu, ya Allah. Pokoknya itu kadrun-kadrun enggak yang mengatasnamakan Habib, enggak yang mengatasnamakan kiai, enggak yang mengatasnamakan pendeta, yang enggak mengatasnamakan, pokoknya orang-orang ahli agama adalah ahli surga pokoknya. Orang-orang ahli agama, orang-orang ahli surga itu mereka langsung mendoakan bahwa seolah-olah, ya Allah, tolong permalukan Jokowi ya Allah. Mudah-mudahan itu yang di Mandalika ya Allah tidak sukses ya Allah. Mudah-mudahan dikasih hujan ya Allah. Hujan, bahkan mudah-mudahan ada yang balap itu ya Allah, tabrakan pada mati ya Allah. Itulah doa kadrun, saudara. Itulah doa kadrun. Kadrun itu apa sih? Sekali lagi saya kasih tahu. Kadrun itu bukan ulama, kadrun itu bukan kiai, kadrun itu bukan Islam, kadrun itu bukan seorang keturunan Arab, kadrun itu bukan Habib, kadrun itu binatang. Kadrun itu binatang, saya kasih tahu. Cuman karena kadrun itu binatang, ya, jadi setan iblis yang menyerupai binatang yaitu kadrun, kadal. Nah, sifatnya ya menjelma sok ke Arab-Araban begitu. Sok ke Arab-Araban karena mayoritas kita kan Islam nih, berkiblat di Arab nih. Ya mereka akan menjelma sok ke Arab-Araban begitu, bergentayangan. Apa-apa akan dikaitkan. Itulah doanya kadrun, saudara. Aku tuh heran, aku jauh-jauh hari itu udah monitor. Ini pasti gara-gara ada sirkuit ini banyak sekali orang-orang yang bakal mendoakan bahwa sirkuit ini harus gagal. Bila perlu, mereka kadrun itu pasti akan berpesta pora ketika sirkuit itu dikasih hujan, acara itu gagal, ketika diteruskan hujan terus, ada yang balap tabrakan pada mati. Ini akan menjadi pesta pora para kadrun-kadrun, saudara. Pasti. Pasti itu. Kacau deh. Jadi sekali lagi, saudaraku ya. Sekali lagi, ini adalah pertikaian antara doanya kadrun dengan para dukun. Dan sekarang Indonesia sukses. Saya ingin menyampaikan selamat untuk Indonesia karena dukun sudah menang. Dukun sekarang sudah menang, ya Allah. Terima kasih ya Allah sudah memenangkan dukun. Sekali-kali dukun harus dikasih menang, ya. Dukun harus dikasih menang, ya. Mereka adalah ulama-ulama gadungan. Kalau itu dukunnya dukun asli. Habis kesel saya ngomong begitu. Kenapa? Saya kesel. Mereka ulama-ulama gadungan ini suka mempelintir sesuatu hal-hal yang konyol. Sedangkan dukun ini di framing ini seolah-olah dukun ini dukun cabul gitu. Oh, banyak, nggak cuma dukun cabul kok. Ada malah oknum itu yang pakai udeng-udeng juga nyabuli. Ada yang seperti itu, saudara. Ada yang muda-muda kayak begitu ada. Ada kok yang suka apa? Yang ngaku-ngaku seorang zuriat atau apa begitu. Ada juga yang suka begini-begini itu cacatan yang ada yang seperti itu, ada. Jadi nggak cuma dukun saja, nggak cuma dukun cabul atau dukun santet, banyak sekali. Banyak orang-orang ulama-ulama itu nyantet banyak. Yang ngaku pendeta, yang ngaku pemuka agama nyantet banyak sekali, nyantet orang, membunuh tanpa menyentuh lewat medsos.
lewat provokasi, lewat ideologi, lewat paham-paham ekstrim, lewat paham-paham radikal, disantet otak-otaknya itu masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia disantet otaknya sampai apa coba? Sampai bocor, sampai ada yang sakit, sakitnya menjadi radikal, radikal habis itu matinya jadi apa? Jadi teroris. Contoh, ada yang mati di jalan tol. Ada yang seperti itu juga dukun sama itu, nyantet itu. Jadi gak cuma istilah dukun saja yang jelek gitu loh ya. Kita tahu semuanya saudara-saudaraku, Indonesia itu tidak lepas daripada orang-orang sakti, orang-orang yang berilmu. Jangan pernah kamu mungkiri, ketika kamu mengenyam sebuah agama, tiba-tiba kamu memusuhi budayamu sendiri. Ketika ada orang yang berdoa, kamu kait-kaitkan dengan kedukunan, kemusyrikan dan lain sebagainya. Konyol otak Anda di mana? Orang berdoa, orang melakukan sebuah ritual. Ritual itu adalah hubungan antara insan dengan kepada sang Khalik, apapun itu agamanya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mereka berdoa, ya Tuhan, tolong ya Tuhan, saya meminta ya Tuhan supaya awan ini mau ditaruh di sana biar hujan. Ini kan meminta, ini kan berdoa. Kecuali ini, ya iblis, ya dajjal, ya setan-setan bersorban, ya setan-setan yang pakai itu, oknum-oknum yang menggunakan kitab-kitab. Ya contoh kalau ada pendeta oknum kayak begitu, ya iblis yang menggunakan Alkitab. Seandainya ini buat yang oknum-oknum aja. Saya tahu ya, ulama-ulama kita tidak ada yang seperti itu. Kiai-kiai kita pasti mantep. Pendeta-pendeta yang di agama Nasrani juga baik-baik. Ini berbicara oknumnya. Kecuali seperti itu, ya dajjal, tolong ya dajjal, pindahkan itu ya dajjal, tolong pindahkan itu awan supaya nyampainya ke sana di Jakarta. Buat nolong ya Al-Qadruni Al-Anisi, ya dajjal, tolong pindahkan. Kecuali seperti itu. Paham nggak apa yang saya sampaikan di sini? Intisari yang saya sampaikan, paham nggak? Makanya berpikirlah yang cerdas. Orang meminta sama Tuhan, orang berdoa, orang melakukan ritual, dan ini diakui oleh dunia. Dunia melihat itu bahwa Indonesia ini ternyata sakti ya, punya pawang ya. Orang Amerika nggak ngerti yang namanya pawang hujan. Orang Inggris nggak ngerti, apalagi orang Rusia. Ayo, kalau seandainya Rusia perang sama Indonesia, cukup aja pawang-pawang hujan itu disuruh berdoa, suruh keluarin. Orang-orang pawang itu dipercaya sama Tuhan. Ketika Rusia menyerang Indonesia, seandainya Ukraina menyerang Indonesia, cukup aja gunakan pawang-pawang hujan biar tangki-tangkinya kebanjiran. Ini harusnya kalian apresiasi. Lah orang Indonesia kok malah caci maki. Orang Indonesia sendiri bukannya bangga dengan budaya-budaya yang kita punya, dengan kultur-kultur ya, kebiasaan orang-orang Indonesia yang setiap daerah itu memiliki kelebihan-kelebihan kultur budaya. Ya kultur, pokoknya kelebihan-kelebihan ini kan banyak orang Indonesia. Bukannya Anda bangga, pokok malah nyinyir, malah mensirik-sirikan, malah aduh, aku sampai habis mau ngomong apa. Ini kan koplaknya satu sekali. Dibilang syirik lah, dibilang murtad lah. Sedangkan dunia itu mengakui kalau si Rere, si pawang hujan itu sudah melakukan hal yang baik. Setidaknya sudah berusaha mendoakan supaya ya Tuhan, tolong ya Tuhan, jangan hujan di sini ya Tuhan. Kasihan Bapak bangsa kami sedang mengadakan acara, ada kegiatan ya Tuhan. Ini menjadi sorotan dunia ya Tuhan. Dunia alam semesta punya Engkau ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, pindahkan awan itu ya Tuhan yang sebelah sana ya Tuhan. Supaya apa? Jatuh hujannya nggak di sini ya Tuhan. Kalau nanti hujan terus licin Tuhan. Kalau licin nanti Tuhan, yang balapan motor itu tabrakan mate ya Tuhan. Kalau mate yang disalahin Jokowi lagi Tuhan. Karena apa? Sudah sering terjadi, orang sendal jepitnya hilang saja nyalain Jokowi, bojone cerai pegatan goro-goro dadi lon juga nyalain Jokowi ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, kali ini kabulkan ya Tuhan. Dikabulkan doanya si Rere, dikabulkan. Dan semua dunia itu mengakui, hanya orang Indonesia saja yang kebanyakan menghujat. Siapa sing menghujat? Kadrun-kadrun yang mendoakan supaya hujan turun. Tambahan sih.
Saya terlalu bersemangat, saudara. Maafin saya. Saya terlalu bersemangat soalnya ya. Aku tak minum dulu. Soalnya agak sariawan, jadi saya minum es teh. Sebentar. Aku tak nafas dulu. Bro, saya mau kasih tahu sama kamu ya. Saya kasih tahu orang-orang yang sudah mabuk agama sampai detik ini ya. Sedikit kamu saya kasih sekolah. Pelajaran ini tidak ada di sekolahanmu. Bahkan di kiaimu nggak ada. Kalau kiaimu kadrun, saya kasih pelajaran. Apa salahnya dukun? Apa salahnya dukun? Mungkin tanya bapakmu sama mbahmu. Mungkin dulu bapakmu, mbahmu itu diselamatkan oleh dukun waktu ngelahirin. Sehingga bapakmu itu dikasih hidup sampai sekarang. Bentuk modelnya masih modelnya seperti manusia. Saat lahir keluar ari-arinya itu nggak salah potong. Itu yang motong itu dukun. Jadi nggak salah motong ari-ari. Ya, saya kasih tahu. Coba tanyakan sama bapakmu. Kalau seandainya Rere si pawang hujan ini dikaitkan dengan dukun, dukun itu adalah musyrik. Dokter pun juga musyrik kalau kamu ngomong seperti itu. Dokter musyrik di zaman Rasulullah tidak ada, syirik semua itu, haram itu, ya. Makanya saya butuh referensi. Tanyakanlah sama bapakmu sama mbahmu, mungkin saja mereka semuanya itu lahir dulu sama dukun. Karena dulu di kampung itu belum ada puskesmas, dulu di kampung belum ada dokter masuk desa, adanya dukun baji. Tanya sama dukun-dukun itu. Lalu apa buruknya dengan dukun? Dukun ini yang memframing adalah kalian sendiri. Dari dulu ketika ada ucapan ya ukti, ya abi, ya umi, ukti-uktian itu gara-gara semenjak ada ukti-uktian aja. Memframing semua kultur-kultur yang ada di Indonesia yang kira-kira dibentur-benturkan dengan agama menjadi buruk, menjadi jelek. Seolah-olah kata-kata istilah yang tidak ada kearab-araban semua syirik. Dulu suwok namanya, suwok diresii. Namanya kalau di Jawa itu suwok di budaya kami ya, entah kalau di daerah Anda. Sekarang, zaman sekarang namanya apa? Ruqyah. Ruqyah sekarang diibui apa supaya lebih halal? Kalau ruqyah itu katanya ada apa siah-siahnya, sekarang ditambahin lagi ruqyah syar'i. Biar apa? Biar halal. Ruwet pikiranmu. Saya jujur orang Indonesia malu sama kelakuanmu itu semua itu kayak begitu. Enggak kiai-kiainya yang mengajarkan seperti itu, enggak habib-habibnya yang mengajarkan seperti itu, enggak ulama-ulamanya seperti itu. Tetapi saya yakin habib, ulama, kiai, ustadz seperti itu sebetulnya di Indonesia enggak ada. Itu hanya oknum saja. Ya ukti, ya umi, ya abi. Indonesia bro, ini Indonesia. Kalau mau ngaji, ya ngaji Arab. Kalau mau baca Al-Quran, ya Arab. Kalau mau sholat, ya Arab amalannya. Tapi nggak usah sok ke Arab-Araban. Ya, sehingga ada si Rere aja sebagai pawang hujan saja kamu kait-kaitkan dengan dukun. Setelah kamu memahami dukun, kamu kait-kaitkan dengan musyrik. Yang musyrik itu otakmu, bukan Rere, bukan. Rere sudah melakukan sesuatu yang baik untuk bangsa negara dengan cara berdoa sesuai dengan keyakinannya. Allah tidak melihat agamamu apa, tetapi Allah melihat akhlakmu apa, doamu apa, mintamu apa sama Allah. Allah akan mengijabah ketika itu benar dan baik. Kalau Islam kita berpuasa, kita dikasih isyarah, kita dikasih karomah sama Allah, ilmu langsung karomah dari Allah. Mereka orang yang keyakinannya lain, dikasih ilmu juga, dikasih kelebihan juga. Apa yang jadi masalah tentang perbedaan agama, tentang keyakinan? Allah kita itu maha besar, maha rahman, maha rahim, maha perkasa, maha sakti. Kalau Allah tidak menghendaki Kristen, Hindu, Buddha, kun fayakun, modiar gue Hindu, Buddha, Kristen, hancur semua sudah. Kenapa Allah masih menghendaki? Artinya urusan agama, urusan keyakinan adalah urusan manusia dengan Allah sendiri.
Urusan insan kepada sang hak. Kesel cangkemku asem nih, saya tanggung bisa. Ini kamu belum melihat kesaktian-kesaktian saudara-saudara kita, keluarga besar kita yang ada di Dayak. Kalau kamu melihat kesaktian-kesaktian orang Dayak, mungkin kamu bisa kejang-kejang. Mungkin saja Dayak kamu bisa persepsikan seperti dukun lagi. Orang Kalimantan itu terkenal saktinya. Parangnya terkenal, mandaunya yang sangat sakti, yang bisa melayang, bisa terbang, bisa ngilang celing bahkan. Bisa-bisa nanti kamu kambing hitamkan juga itu orang-orang Dayak. Orang Madura dia punya celurit, macam-macam tak sate sampean. Celuritnya. Ini adalah kultur budaya. Masing-masing punya kelebihan. Iki dudu urusanmu, iki dudu urusane mbahmu. Ini urusannya wong dewe-dewe. Ketika mereka ada yang berdoa sesuai dengan keyakinannya, dia berdoa supaya ya Allah jangan kau turunkan hujan, biarin. Kok kowe sing klojotan, kok kowe sing bingung, kok kowe sing stres karepe dhewe. Aku tahu saat itu kamu berdoa, ya Allah, itu Jokowi petingkah ya Allah, bangun di Mandalika ya Allah, sirkuit segala ya Allah, itu ngabisin duit rakyat ya Allah. Padahal dapuramu bayar pajak. Ya Allah, mbok tolong ya Allah, dipermalukan Jokowi ya Allah, turunkan hujan ya Allah di acara itu biar gagal ya Allah. Karena saya nggak bisa mencegah ya Allah, aku hanya bisa berdoa. Tapi doamu elek, Drun. Akhirnya ya Allah kasih hujan terus ya Allah. Kadrun-kadrun pada doa semua nih. Ya Allah ayo kasih doa ya Allah. Saya adalah pemegang kunci surga ya Allah. Ya Allah saya adalah pemilik 72 bidadari ya Allah. Tolong kabulkan, kasih hujan terus ya Allah. Supaya apa? Acara itu biar gagal ya Allah. Kalau seandainya itu hujan terus ya Allah, nanti itu orang-orang bule ya Allah, itu orang-orang bule itu orang-orang Yahudi ya Allah. Wah, apalagi dia orang Kristen ya Allah, yang balapan weng, biar kecelakaan. Buruk kalau hujan terus kan licin ya Allah, tabrak mati ya Allah. Habis itu biar Jokowi yang disalahin ya Allah. Itu doa kami Al-Kadruni ya Allah. Amin, 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 amin. Doanya Kadrun seperti itu. Biasanya, ini dugaan saya kan boleh menduga, betul nggak? Lalu apa yang terjadi? Orang Indonesia yang tidak sok ke Arab-Araban, orang Indonesia yang tidak suka menjual agama, hanya cukup menyediakan doa seperti ini guys. Contohnya guys, musyrik setelah ini dia berdoa, dia mendoakan, ini adalah ikon ya Tuhan, ini adalah ikon negara kita ini baru satu punya sirkuit ya Tuhan, sirkuitnya bagus kayak di Mandalika ya Tuhan. Tolong ya Tuhan jangan permalukan pemimpin kami Tuhan, pemimpin kami sudah berusaha untuk membangun bangsa ini ya Tuhan, agar Indonesia ini menjadi mercusuar dunia ya Tuhan, agar Indonesia ini lebih maju disegani oleh negara-negara luar ya Tuhan. Dunia melihat Indonesia ini indah dan damai ya Tuhan, maka sukseskan acara ini ya Tuhan. Dengan apa? Saya meminta ya Tuhan, tolong itu awan yang Tuhan, supaya hujannya itu nggak nyampe sini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, bantu supaya itu awannya dipindahin sama angin ya Tuhan. Karena semua unsur kekuatan ini adalah hanya Tuhan, hanya sang semesta alam, hanya Engkau ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Awannya digeser tuh sama Allah itu. Karena apa? Dia tulus, niatnya baik, dia berdoa. Ya, itu cara isyaratnya seperti itu. Niatnya baik, dia berdoa, dia tulus meminta, tujuannya untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak. Mau tidak mau ketika Allah sudah menghendaki kun fayakun, Allah langsung pindahkan itu hujan, berhenti. Coba bayangkan, kayak begitu dunia mengakui bahwa orang-orang Indonesia, Anda semua memiliki kelebihan dan itu perlu diasah, dan orang Indonesia itu sakti-sakti. Orang Indonesia sakti-sakti. Tetapi dunia mengakui
dunia menghormati tentang adanya kabar pawang hujan, orang Indonesia sendiri mabok agama sehingga gampang mensirik-sirikan, gampang mendolimi, gampang memfitnah, gampang mengkafirkan. Lah itu orang-orang yang model apa kalau kayak begitu kelakuanmu, Drot? Tak ambekan sih aku. Bujuku kurungu ora ya? Rere itu udah cantik, Rere itu udah pinter, ya kan? Terus doanya dikabul sama Tuhan, apa nggak luar biasa? Aku aja mau, bener, aku aja mau. Seandainya punya, jadi bojo nomor pitu. Jadi saudara-saudara, ya begitu. Kita itu harus berbangga kita menjadi orang Indonesia. Bukan modelnya kayak begitu. Orang itu jangan menjadi sengkuni dalam bangsa kita sendiri, dalam negeri kita sendiri, di tanah air kita sendiri. Kita menjadi sengkuni. Harusnya kamu bangga. Matamu jangan lupa bahagia Pak Lurah. Pak Lurah ini. Muga-muga bojo kurang nonton. Sudah cantik, supel, grapyak, pinter, cerdas, peduli akan bangsa, negara. Itu perempuan yang diidam-idamkan semua laki-laki. Matamu. Shh, bojoku naik kerungu. Harusnya begitu, kita semuanya harus mencontoh yang baik. Bagaimana kita menjadi orang generasi anak bangsa yang cerdas, yang kecintaannya kita ini mutlak untuk tanah air kita. Karena apa? Mencintai tanah air ini adalah bagian daripada iman. Hubul waton minal iman. Lah kalau di dalam tanah air ini ada sebuah pemerintahan, ada negara, ada sistem pemerintahan. Di situ ada pemerintahan, ada ulil amrinya, ada para umaroknya. Takdim, kawal. Kita sebagai aroyah kawal seorang pemimpin dong. Masa pemimpinnya sendiri dihujat? Ketika ada orang yang berjuang untuk mengawal pemimpin, kamu caci maki. Lah kowe iki jan-jane iki iblis apa menungso? Coba bayangkan. Takut juga sama istrinya. Matamu, aku nggak takut sama istri. Cuman istri saya kebanyakan. Ada 6 istri saya. Cuma udah diwanti-wanti saya sama ibu saya. Ojo nikah lagi. Itulah anak-anakmu banyak sekali. Udah 12. Rasanya melu loh. Ada yang komentar di sini. Arya bela dukun. Lene aku bela dukun ki yo ngopo, Cuk? Tak takok. Makanya aku kasih sesuatu yang fakta. Coba kamu tanyakan kepada bapakmu, kepada mbahmu. Siapa tahu dulu bapak atau mbahmu itu dulu lahirnya sama dukun. Real, coba kamu tanya. Jangan kagetan begitu orang Indonesia yang penuh dengan kultur budaya. Lah kok kagetan dengar nama dukun? Ada seorang pawang hujan, lah kayak kagetan. Biyen pas aku sunat ditanggap ke tayuban karo jaran eblek saja. Dulu pakai pawang hujan. Orang-orang yang di desa-desa ketika ada hajatan, aja mantenan semuanya menggunakan jasa-jasa pawang hujan. Mereka lah orang-orang yang biasa mendoakan supaya apa? Mendoakan kepada Tuhan agar ini enggak terjadi hujan. Soalnya kalau hujan dalam mantenan segala macam tamunya sepi. Lah nek sepi amplopane kurang, kadone pada nyasar. Apa salahnya dengan dukun? Dukun itu yang memframing jelek itu cuman kalian, drone. Orang-orang yang mabuk agama, orang-orang yang sok ke Arab-Araban, sehingga kultur budaya kita sendiri kita hantam, kita cecar, kita maki-maki, padahal tidak keluar daripada syariat Islam. Dukun-dukun
itu yang disalahkan itu apa? Oknumnya. Sama halnya dukun itu sama dokter ya sama. Dokter itu sama ustadz sama kiai ya sama. Sama-sama profesional. Dokter pun sama, ada dokter cabul. Habib pun ya oknumnya ada. Habib lagi aduh. Orang aku di demo gue. Sorry. Bukan. Oknum Habib maksud saya. Bukan Habib, bukan. Nggak ada Habib yang sesungguhnya, nggak ada yang cabul-cabul begitu, nggak ada. Maaf ya, para yai, para Habib, maaf. Ini oknum. Inilah saudara-saudaraku yang merusak marwah para habaib, para kiai, para ulama, para ustadz. Manusia seperti itu, curut tidak curut. Sama halnya aku ini juga dukun, makanya aku belain dukun. Lah aku ini dukun apa? Aku ini juga bagian daripada pawang. Semua dukun di seluruh Nusantara, akulah gurunya. Semua pawang di seluruh Nusantara, akulah raja pawangnya. Cuman aku spesialis pawang kadrun. Gitu. Begitu saudara. Jadi maaf, jangan baper, maaf ya, maaf saudaraku, jangan baper. Dasar kamu tidak punya pikiran, tidak punya otak ya. Ya Allah, kamu bentur-benturkan dengan syariat Islam. Apa-apa kamu benturkan dengan agama. Apa-apa kamu benturkan dengan Islam. Malu-maluin. Kamu beragama kok nggak berbahagia. Harusnya itu kamu itu beragama, mestinya kamu hidup bahagia. Kalau kamu ngakunya orang yang beragama, hidupmu nggak bahagia, mungkin saja ajaran dalam kamu beragama ada yang salah. Tolong direvisi lagi. Tanya sama gurumu. Aku suwe ra tau ceramah ning panggung. Sekali ceramah kayak ngene iki ning medsos asem nih. Aku tak ambekan saya. Keselang, guys. Jengkel tak empet ket wingi asline. Setuju nggak? Setuju saudara-saudara? Tolong di sini komentar untuk para kadrun-kadrun yang sudah bertobat, yang sudah kembali ke fitrahnya, kembali kepada Indonesia. Tolong kadrun-kadrun komentar. Kadrun-kadrun tolong komentar. Anda yang sudah bertobat, Anda yang sudah sadar, komentar di sini. Yang Anda dulu menganggap ini syirik, ini kafir, tolong komentar di sini. Komentarnya aku kadrun sudah sadar Gus gitu. Nggak apa-apa. Itu dengan Anda terus terang jujur seperti itu, insya Allah keberkahan selalu menyertai Anda. Amin Allahumma amin. Komentar di sini yang sudah sadar. Alhamdulillah Gus, saya sudah sadar. Ya begitu dong harusnya. Ya, Alhamdulillah keberkahan menyertai Anda semua ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, kalau begini kan Anda itu gentleman, Anda mengakui pernah salah langkah, pernah salah ngaji loh. Kayak begini seneng. Alhamdulillah. Oh ya alhamdulillah. Komentarnya Masya Allah banyak yang sadar ternyata teman-teman. Iya. Alhamdulillah. Aku bucamu Gus. Iya Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah. Tenang Pak Camat nggak pantau kok. Gus Arya pawang kadrun. Iya. Saya pawang. Saya dukun. Kalau saya dukun siapa yang mau membantai saya? Kamu membentur-benturkan saya dengan syariat. Ya, kamu membentur-benturkan saya dengan agama. Sorry ya, elek-elek ini jebulan pesantren. Orang apa-apa. Ngomong sama mereka orang-orang yang sok-sokan, yang tidak pernah mondok, kadang-kadang nggak ngaji, boro-boro sholat. Memang kadang-kadang perlu sombong teman-teman. Tujuan saya ngomong kayak begini apa? Supaya Anda semuanya bisa introspeksi. Kenapa? Wes mangkel, wes kesel. Ya dengan paham-paham kalian itu saya itu udah kesel sekali. Ya, kesel. Saudaraku, Al-Quran itu kebenaran. Al-Quran itu mampu menyesuaikan.
Agama pun ya sama seperti aplikasi, menyesuaikan dengan kepentingan dan bisa di-upgrade. Jangan terlalu kaku mempelajari sebuah agama. Ketika kamu bahagia dengan beragama, insya Allah. Ketika kamu menjadi orang yang berakhlak, insya Allah. Orang-orang yang mengaku paham kitab 1000 kitab dia pelajari, mubazir, kalah dengan orang yang berakhlak, saudara. Orang yang beragama harus mampu memanusiakan manusia. Rere seorang manusia yang insya Allah dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Menurut Rere, makanya Rere suka berdoa sama Tuhan, walaupun statusnya sebagai pawang, tetapi dia manusia. Kalau kamu menistakan Rere, sama dengan kamu menistakan ciptaan Allah. Tarik baik-baik itu. Ya, tobat, kembalilah kepada fitrahmu, kembalilah kepada kita ini orang Jawa ya orang Jawa, kita orang Madura, kembali kepada Maduramu yang penuh dengan kultur budayanya. Ketika kamu menjadi orang Dayak, kembalilah kepada orang Dayak, karena Dayak itu adalah indah, Dayak itu adalah perkasa dengan kultur dan budayanya. Ketika kamu menjadi orang Aceh, jadilah orang Aceh seperti Pangeran Diponegoro, ya kan, pejuang, para suhada yang asli. Ya nggak usah ngaku-ngaku suhada, tapi ngaku-ngakunya seperti Pangeran Diponegoro. Kalau kamu orang Lampung, ya kamu sesuai dengan kultur yang ada di Lampung. Kalau kamu orang Palembang, kembalilah kepada kultur budayamu, karena itu adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Sunatullah, tidak mungkin buah kurma ditanam di Indonesia. Kalau seandainya bisa memerlukan buatan, tidak orisinal, tidak asli. Kalau semuanya harus sama dengan yang di sana, tidak bisa, saudaraku. Kalau kita bayar zakat fitrah, orang Arab itu menggunakan gandum dan kurma, di Indonesia pakai beras. Berarti semua kalau tidak sama dengan zaman Rasulullah, semuanya itu adalah bid'ah. Nggak babib-babibnya, nggak kiai-kiainya, nggak ulamanya, nggak umatnya, semuanya bid'ah kalau bayar zakat seperti itu caranya. Karena di Arab itu pakainya gandum sama kurma, ya kan? Biarkan dipikir direntetannya kalau dibawa ke sana, nggak boleh seperti itu. Maka kita lihat manfaatnya. Apakah zakat fitrah itu bermanfaat? Tentu bermanfaat. Kenapa? Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang fakir miskin, orang-orang duafa dan lain sebagainya. Bermanfaatkah? Bermanfaat. Karena di Indonesia tidak banyak kurma dan gandum, makanya makan wajib makanan pokoknya bukan kurma dan gandum, maka adanya beras ya. Zakat fitrahnya pakai beras atau uang. Manfaat tidak manfaatnya sama? Sama. Manfaatnya sama, caranya yang berbeda. Sama halnya kalau kita menuju ke Jakarta, ada yang lewat Pantura, ada yang lewat Bandung, nanti lewat Sumedang. Kalau sudah lewat Sumedang, jangan lupa beli tahu Sumedang. Lewat Bogor. Kalau udah sampai Bogor, lewat tol Jakarta, tujuannya sama, caranya yang berbeda, jalannya beda, tujuannya sama. Ngasih gampang nggak Allah? Allah itu ngasih sesuatu yang gampang, yang logika. Drone, nggak usah yang ruwet-ruwet. Kalau kamu ruwet-ruwet hanya mikirnya seperti itu, alah kesel, stres, lama-lama hidupmu nggak kaya raya. Wajib ilmu kaya raya. Ilmu kaya raya perlu kita pelajari supaya apa? Kita hidup ini selamat. Arya itu bosok, mengapain hidup kaya? Hidup itu nggak perlu kaya, harta itu nggak perlu dibawa mati. Yalah kata siapa, cangkemmu tron. Harta itu penting. Harta itu penting. Kalau kamu besok mau mati, setidaknya kalau harta kamu nggak dibawa ke kuburan, setidaknya harta kamu bisa kamu wakafkan kepada apa? Kepada masjid, kepada pondok, kepada musola, kepada anak yatim piatu. Itulah tiketmu untuk menuju surga. Maka berlomba-lombalah, bersemangatlah menjadi orang yang kaya. Insya Allah lebih sempurnanya adalah kaya harta dan kaya hati. Tidak sombong. Mau sudah kok. Orang itu harus, mindset kita itu harus kita kembangkan dengan baik. Maklum teman-teman, saya di sini kan bukan orang akademis, kalau ngomong itu ya belum suka apa non. Maklum namanya juga orang bodoh ya. Tetapi
pandangan saya insya Allah. Pandangan saya sudah jauh. Kita sudah urutkan rentetannya itu udah sampai. Oh ini tujuannya ke sana. Oh ini tujuannya ke sana. Oh bakalnya seperti ini insya Allah. Jangan memaksakan diri. Sesuatu yang serba berlebihan itu tidak baik. Ketika muntah menjadi haram. Contoh makan nasi. Kalau kamu makan nasi kebanyakan sampai muntah ya hukumnya haram. Sama halnya kamu belajar ilmu. Kalau ilmu kamu kebanyakan tidak bisa kamu aplikasikan, akhirnya dari stres dan gendeng ya haram. Tidak boleh. Tidak boleh saudaraku. Segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Kalau Rasulullah mau berlebihan, maka Rasulullah mau menikahi 1 juta wanita. Tetapi Rasulullah mengajarkan tidak ada batasan-batasan ketika melakukan sunnah untuk kepentingan umat. Menikah, poligami Rasulullah, bukan poligami kayak kita-kita. Kalau poligaminya kita-kita ini sukanya sama orang cabe-cabian yang usianya 17 tahun. Itu jihadnya jihad ngacengan. Lah kalau jihadnya Rasulullah berbeda, menikahi anak saudagar, orang kaya raya, hartanya itu bisa untuk didakwahkan. Rasulullah menikahi usia 54 tahun, tidak seperti kita. Ketika kita punya istri, menikah lagi istri kita usia yang nyari yang cabe-cabean, yang masih enum-enum, yang kasih bleketes, pokoknya yang paling kinyis-kinyis, pokoknya kita nikah. Itu namanya ngacengan. Kalau kita mau berbicara sunnah, yang ngikutin sunnahnya Rasulullah. Ibaratnya seperti itu, Drun. Ibarat, tolong jangan baper. Ibaratnya seperti itu. Ya. Maka kalau seandainya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sunnah, maka kita sunnah untuk melakukannya. Walaupun tidak wajib, kita kalau bisa melakukan mirip-mirip seperti Rasulullah, kita bagus dapat pahala. Maka ketika Rasulullah kawin lebih dari 1 wanita itu boleh, Anda ikut-ikutan. Ketika Rasulullah itu nikahnya sama wanita yang usianya 54 tahun, Anda nikah sama umur yang 17 tahun. Ini ngawur. Wih jenenge nafsu, ngacengan bro, ngacengan. Rasulullah tidak seperti itu niatnya. Ya. Seharusnya kalau kamu itu mengatasnamakan sunnah, ya kamu harus ngikutin sunnah. Izin sama istrimu, ya istriku saya mau menikahi perempuan. Siapa suamiku yang akan kamu nikahi? Umurnya berapa? Umurnya 22 tahun. Istrimu usianya 35 tahun. Mau nikah usia yang 22 tahun. Ya jelas istrimu gak memperbolehkan. Coba seandainya kamu itu izin sama istrimu, ya istriku aku mau menikahi wanita janda itu usianya 54 tahun, niat saya jihad ya istriku. Dia lebih jelek dan kamu lebih cantik ya istriku. Kamu 35 tahun, janda itu usianya 54 tahun. Pasti istrimu ngizinin, gak bakal cemburu. Masalahnya apa? Istrimu luwe ayu, luwe enum. Upamane ngono, Drun. Ya aja baper, aku kan cuma cerita. Nah kalau kayak begitu yang ngakunya sunnah, ikut-ikutan ala Rasulullah, tapi nikahinya umur 17 tahun, yang cabe-cabean, yang seksi ketok kempole, kuwi jenenge ora jihad, kuwi jenenge ngacengan. Untuk wanita-wanita, kasih aplaus dong buat aku, buat para istri, kasih aplaus dong buat aku supaya apa? Suamimu nggak sitik-sitik menjalankan sunnah. Wah, aku nih sunnah sing dikawini barbar umur 17 tahun kan blegedes. Untuk para istri berterima kasih lah sama aku. Ah, gimana sih? Nanti kalau seandainya suamimu izin mau kawin lagi, kasih live saya ini ya. Kasih ini. Yang suami-suami jangan pada marah-marah sama saya juga poligami kok. Tapi kan aturannya berbeda. Kalau saya kan manusia biasa, nggak bawa-bawa sunnah. Janda itu harus dikedepankan. Loh, menikahi janda itu juga jihad. Jihad bisa bilillah panganamu. Poligami itu boleh, tata caranya kita harus mengikuti ala Rasulullah biar kelihatan sunnahnya bener. Tapi kalau pakai aturanmu dewe kuwi jenenge ora sunnah, kuwi jenenge ngacengan. Ya.
Jangan terlalu jujur Gus. Enggak lah, saya itu gimana ya, saya itu orang bodoh, bukan orang akademis, ngomongnya ya ndak tertata, isone ngomong ya bloto sukong, jenenge seorang wali iki piye. Biar saya ngomongnya bloto sukong ini kan sing penting ra ya wali, betul? Ayo betul, ngono loh maksudnya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya pamit dulu, mohon maaf saya nggak bisa bacakan komentar satu persatu karena banyak sekali yang komentar. Kita nanti ketemu lagi di streaming selanjutnya. Edukasi, mudah-mudahan ini bermanfaat, ini bisa mencerahkan, yang baik diambil, yang tidak baik ya jangan diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngusik toyang yang isih sore kok yang ngajak kelon gitu. Ngusik gitu. Serampung.